Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Neneng Srianani dengan NPM 2018425000084 dari kelas R5A. Dan teman-teman saya, nama saya Nur Hikmah Fitriani dengan NPM 2018425000076. Saya Nila Mutia dengan NPM 2018425000074. Perkenalkan, nama saya Gladys Toti Fauzi dari kelas R5A dengan NPM 2018-42500069. Saya Kirana Sakti Nugraha, NPM 2018-425000068. Nama saya Rodia Yuli Kurniati dengan NPM 2018425000070. Halo teman-teman, gimana ya contoh fenomena dari difraksi celah tunggal dan kehidupan sehari-hari? Kita pelajari yuk gimana fenomenanya. Check it out. Contoh dari fenomena difraksi celah tunggal yaitu ketika tangan kita menutupi sumber lampu atau suatu cahaya, kemudian pada tangan kita buat suatu celah yang sangat sempit dengan tujuan agar cahaya masuk, maka dari situlah terjadi fenomena difraksi gelombang cahaya saat melewati celah sempit yang kita lakukan pada tangan kita. Kisi, difraksi atau lenturan adalah terjadinya peristiwa antara terang dan gelap pada layar karena pembelokan arah rambat cahaya pada celah sempit. Kisi adalah penghalang yang terdiri atas banyak celah sempit. Maka, difraksi kisi adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang gelombang yang terdiri atas banyak celah sempit dengan jarak yang sama pada permukaan. Difraksi kisi adalah nyala api pada kompor, warna-warni bintang, dan lain-lain. Sifat-sifat cahaya difraksi kisi. Yang pertama, termasuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, termasuk gelombang transversal. Yang ketiga, termasuk gerak lurus bernatura. Yang keempat, dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, polarisasi, dan dispersi. Yang kelima, tidak dapat dibelokkan oleh medan listrik atau medan magnet. Halo teman-teman, gimana ya contoh dan interferensi celah ganda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari? Kita pelajari yuk gimana fenomenanya. Jadi, contoh pada kardus yang telah dibuat dengan dua celah sempit, satu sumber cahaya yang dilewatkan pada dua celah sempit, sehingga cahaya yang melewati kedua celah tersebut merupakan dua sumber cahaya baru yang menghasilkan interferensi dari dua sinar atau cahaya koheren sehingga menghasilkan pola terang dan gelap. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian interferensi lapisan tipis. Nah teman-teman, pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari sering loh kita jumpai seperti pada gelembung sabun dan pada genangan minyak yang berada di atas permukaan air. Dua contoh tersebut, ketika cahaya dipantulkan, maka akan terlihat warna-warni seperti layaknya pelangi. Kenapa bisa demikian? Yang pertama, kesan warna-warni pada dua contoh tadi disebabkan oleh interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya yang jatuh pada lapisan atau selaput tipis, seperti lapisan atau selaput air sabun maupun minyak. Kedua, terjadi karena sinar datang jatuh pada lapisan atau selaput tipis dengan tebal lapisan. Oleh selaput, akan dibiaskan satu sinar dan dua sinarnya lagi dipantulkan.
Kedua sinar tersebut akan berinterferensi di retina mata, sehingga kita bisa melihat gelembung sabun maupun minyak yang bergenang di atas permukaan air itu berwarna-warni. Di sini saya akan membahas mengenai cincin Newton. Nah, cincin Newton ini bukan berarti cincin yang dimiliki oleh Isaac Newton, tapi cincin Newton ini ditemukan oleh Isaac Newton, makanya diberikan nama cincin Newton. Untuk mengetahui fenomena ini membutuhkan dua lensa, yaitu lensa cembung dan juga kaca plan paralel. Proses yang dialami oleh cahaya ini adalah hampir sama dengan proses di permukaan lapisan tipis. Cincin Newton ini mengalami pemantulan dan pembiasan cahaya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari gambar yang ada di sini. Kita ambil contoh, misalkan cahaya yang datang dibiaskan terlebih dahulu melalui lensa cembung. Kemudian cahayanya dilanjutkan keluar melalui celah yang ada di bawahnya dan juga dipantulkan kembali dengan permukaan atas kaca paralel. Di dalam cincin Newton juga terdapat beberapa keterangan di mana R besar adalah jari-jari kelengkungan lensa, R kecil adalah jari-jari hasil interferensi pola terang atau gelap yang diukur dari pusat, dan D adalah jarak antara plan paralel dengan lensa cembung. Polarisasi adalah terserapnya sebagian arah bidang getar pada cahaya, sehingga cahaya tersebut kehilangan sebagian dari arah getarnya. Contoh pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada kacamata 3 dimensi. Mengapa demikian? Karena pada kacamata 3 dimensi memiliki 2 filter polaroid, di mana masing-masing filter tersebut memiliki sumbu polarisasi yang berbeda. Satu horizontal dan satunya lagi vertikal. Hasil penyusunan proyektor dan filter itu adalah bahwa mata kiri menonton film dari proyektor sebelah kanan, sedangkan mata kanan menonton film dari proyektor sebelah kiri. Hal ini memberi kesan adanya kedalaman gambar 3 dimensi. Dan juga pada warna biru langit. Kenapa langit berwarna biru? Sebelum sampai ke bumi, cahaya matahari telah melalui partikel-partikel udara di atmosfer, sehingga mengalami hamburan oleh partikel-partikel di atmosfer itu. Karena cahaya biru memiliki panjang gelombang lebih pendek daripada cahaya merah, maka cahaya birulah yang lebih banyak dihamburkan dan warna itulah yang sampai ke mata kita. Sekian penjelasan materi Dari kami, kelompok 6. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.